Baik ibu-ibu, masih bersemangat ibu-ibu? Masih Bu. Ya, pastinya masih bersemangat ya, karena materi ini sangat bermanfaat bagi kita. Di sini kita akan melanjutkan langkah 5, di mana langkah 5 ini kita akan membahas materi mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Ada yang bisa membantu saya mereview lagi apa itu disabilitas berat, ibu-ibu? Ada Bu. Ya, silakan Ibu Lita. Menurut saya disabilitas itu adalah orang yang ada kehilangan anggota tubuh salah satunya. Ya, baik, benar sekali. Terima kasih ya Ibu Lita. Menurut Ibu Lita tadi yang dikatakan disabilitas berat itu adalah orang yang mengalami kehilangan tubuhnya. Ada lagi Ibu-ibu? Ya, silakan Ibu Lucy. Oke, menurut Ibu Lucy tadi katanya dikatakan disabilitas berat itu adalah orang yang mengalami keterbatasan mental. Baik ibu sudah dipahami ya. Jadi saya mengulang sedikit mengenai pengertian disabilitas berat tadi. Jadi disabilitas berat itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensori dalam jangka waktu lama. Jadi disabilitas berat itu juga berhak mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk beragama, hak untuk berpendidikan, hak berpartisipasi ya ibu. Jadi lanjut pada materi kita pada langkah 5 ini. Jadi ibu-ibu ya, kalau seandainya pada keluarga kita atau pada keluarga ibu itu ada yang mengalami keluarga yang mengalami disabilitas berat, jadi kita itu harus memberikan pelayanan kepada orang tersebut. Jadi kita itu tidak mengacuhkan atau tidak memperdulikan orang tersebut. Jadi orang disabilitas itu sama dengan orang normal itu sama saja, tidak bisa dibedakan. Bisa dipahami ibu? Bisa Bu. Baik, untuk memperjelas materi ini kita akan menonton tayangan film yang sudah saya siapkan pada layar laptop di depan ini ya ibu. Sebelumnya di sini kita ada orang 20 ya ibu. Ya Bu. Ya baik, ibu-ibu di sini kita akan membentuk 4 kelompok ya, di mana setiap kelompok itu ada 5 orang. Jadi silakan ibu-ibu terserah memilihnya bagaimana. Yang terpenting pada satu kelompok itu terdapat 5 orang. Baik, sudah ibu-ibu ya? Sudah Bu. Sudah duduk pada kelompoknya masing-masing? Sudah Bu. Sudah, baik. Kita akan menayangkan film pada layar laptop ya. Diharapkan ibunya memperhatikan film yang akan saya tayangkan ini ibu ya. Ihsan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Ihsan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Alamin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, dan tinggal di Banjarnegara, Desa Cikoneng, Kecamatan Kabupaten Jember. Sejak dilahirkan dia berusia 3 tahun, Ihsan sangat muda. Namun dia sudah besar dan sudah bisa bergerak dan berbicara. Tetapi dia hanya bisa mesongan berdiri tangannya di lantai jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Begitu lagi dengan pilihan ayahnya yang saya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling sekadar untuk saat dilahirnya saya sempat shock melihat kondisi fisik anak saya. Baik, selesai ya ibu-ibu. Bisa dipahami ya mengenai film tadi yang sudah saya tayangkan? Bisa Ibu. Ya bisa. Jadi saya beri waktu 5 menit untuk setiap
setiap kelompok mendiskusikan mengenai tayangan film tadi ya Ibu. Nanti saya akan meminta perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan mengenai tayangan film tadi. Baik Ibu-Ibu, saya akan meminta perwakilan dari kelompok 1. Ya, kelompok bunga ya. Silakan Ibu untuk menjelaskan mengenai tayangan video yang kita tonton tadi. Ya, baik. Menurut kelompok 1 menjelaskan bahwa pada tayangan video tersebut untuk keluarga yang mendapatkan anak yang seperti ini atau anak yang disabilitas berat, kita itu sebagai keluarga harus memperdulikan, tidak boleh membiarkan anak itu beraktivitas sendiri, misalnya dalam hal untuk makan, untuk minum, kita harus membantunya. Jadi kemudian pada film ini juga kita harus memberikan pelayanan khusus pada anak disabilitas berat, misalnya pelayanan kesehatan. Kita harus membantu anak ini untuk pergi ke layanan kesehatan. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik Ibu-Ibu, saya rasa untuk diskusi kelompok mengenai film tadi saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan menyimpulkan mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Di sini bisa Ibu lihat? Bisa Bu? Jelas ya? Jelas. Ya, pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Pertama itu ada memberikan makan 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita itu harus memberikan makanan yang sehat Ibu-Ibu. Terutama makanan itu mengandung protein, vitamin, karbohidrat. Terus kita harus memberinya buah-buahan, makanan sehat ya tentunya. Selanjutnya memandikan sehari 2 kali atau membersihkan diri, mandi atau sikat gigi. Jadi kita itu harus membantu anak disabilitas itu untuk mandi agar tubuhnya itu bersih, tidak membiarkan anak tersebut tidak mandi ya Ibu. Selanjutnya mengganti pakaian sehari 2 kali. Jadi anak tersebut harus diganti Bu bajunya, tidak boleh membiarkan anak tersebut tidak mengganti bajunya selama 3 hari misalnya. Itu tidak boleh, karena nanti akan kalau tidak diganti bajunya anak tersebut akan mengalami kuman di badannya ya, oleh karena bajunya tidak diganti. Selanjutnya mengganti alas tidur. Ya, mengganti alas tidur itu perlu sekali ya, karena anak disabilitas berat itu kan kurang beraktivitas, kurang bergerak. Jadi nanti tubuhnya itu akan berkeringat. Jadi akan ada virus atau bakteri kalau tidak diganti tempat tidurnya. Kemudian memberikan kasih sayang dan perhatian. Jadi sangat perlu ya pada bagian poin ini memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak disabilitas berat tersebut ya, agar anak tersebut bersemangat untuk menjalani hidupnya. Kemudian memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi kita itu harus memberikan rasa aman agar anak tersebut merasa terlindungi oleh dari keluarganya sendiri. Kemudian mengajaknya bicara. Jadi kita itu tidak boleh membiarkan anak tersebut berdiam diri saja. Jadi kita itu harus mengajaknya berinteraksi. Kemudian mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik. Kemudian membuatkan akte kelahiran. Jadi anak disabilitas itu juga perlu membuat akte kelahiran ya Ibu. Ya. Ya. Selanjutnya membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksakan kesehatannya. Jadi anak disabilitas berat itu harus diperiksakan kesehatannya juga. Kita sebagai keluarga harus membantu dia untuk pergi ke layanan kesehatan.
Kemudian memberikan obat sesuai dengan kebutuhannya, Ibu ya. Kemudian memberikan kesempatan untuk bermain, berinteraksi dengan tetangga. Jadi kita itu mengajaknya itu keluar rumah supaya dia bisa berinteraksi dengan tetangga yang lain. Kemudian memberikan terapi. Jadi kita itu sebagai keluarga mengajak anak tersebut bergerak agar anak tersebut organ tubuhnya bergerak, tidak hanya kaku seperti berdiam diri saja di tempat tidur. Kemudian menjaga dari kekerasan atau eksploitasi, dan yang terakhir mengajarkan nilai-nilai spiritual, misalnya mengenai sholat, mengenai spiritual ya Bu-Ibu, mengajarkan anak itu mengaji dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Ibu-Ibu atau sudah jelas? Sudah jelas Ibu. Sudah jelas ya Ibu-Ibu. Ya, mungkin penjelasan untuk langkah 5 ini cukup sampai di sini ya Ibu-Ibu. Ya Bu. Untuk langkah selanjutnya nanti akan disambung lagi oleh rekan saya. Baik, saya cukupkan sampai di sini dulu ya Ibu-Ibu. Ya, Terima Bu. kasih Ibu. Ya Bu.